Horas, salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Carpe Diem, HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Senin 4 Mei 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 791 ayat 4. Firman kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang percaya seringkali digambarkan sebagai sebuah peperangan. Bukan perang melawan manusia, tetapi melawan dosa, godaan, dan kuasa kegelapan. Dan dalam peperangan ini kita dipanggil bukan sekedar sebagai penonton, tetapi sebagai seorang prajurit. Pagi ini Rasul Paulus menulis surat terakhirnya kepada Timotius, anak rohaninya. Ia tahu bahwa masa hidupnya hampir berakhir. Karena itu ia memberikan nasihat yang paling penting, sebuah panggilan untuk setia sampai akhir. Dan panggilan ini sekarang kita akan renungkan dalam nats kita pada hari ini. Pertama adalah prajurit yang baik. Ini artinya bisa dikatakan sebagai panggilan untuk kesetiaan dan kedisiplinan. Dalam dunia militer Romawi, seorang prajurit dituntut untuk setia, disiplin, dan taat pada komandannya. Ia tidak bisa seenaknya meninggalkan tugas, memilih medan perang sendiri, atau mengabaikan perintah. Ia juga harus siap sedia kapanpun dipanggil. Demikian juga kita sebagai prajurit Kristus. Dibutuhkan ketekunan dalam doa, kesetiaan dalam membaca firman, dan ketaatan pada perintah Tuhan. Sekalipun itu mungkin sangat sulit. Prajurit yang baik tidak mudah menyerah ketika badai datang. Ia tetap berdiri di posisinya. Yang kedua dikatakan di situ ikutlah menderita. Ini artinya bisa dikatakan sebagai realitas perjuangan iman. Paulus tidak menyembunyikan fakta bahwa mengikut Yesus berarti penderitaan. Bukan karena Tuhan suka melihat kita menderita, tetapi karena dunia yang berdosa ini menolak untuk perang. Kita bisa menderita karena kesetiaan kita pada kebenaran, karena menolak kompromi, atau karena memberitakan Injil. Namun penderitaan ini bukan tanpa arti. Seperti seorang prajurit yang terlatih melalui latihan keras, penderitaan membentuk karakter, ketahanan, dan iman yang lebih dalam. Rasul Paulus sendiri berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Ini bisa kita lihat di Roma 8 ayat 18. Yang ketiga adalah dari Kristus Yesus. Komandan atau pemimpin kita adalah sang pemenang. Perhatikan bahwa kita adalah prajurit dari Kristus Yesus. Kita tidak berjuang untuk diri sendiri, untuk popularitas atau untuk kepentingan duniawi. Kita berjuang di bawah komando Kristus, sebagai sang panglima tertinggi yang telah mengalahkan maut dan dosa. Karena komandan kita sudah menang, maka kita berperang dari posisi kemenangan, bukan untuk meraih kemenangan. Iman kita tidak sia-sia. Penderitaan yang tidak tanpa hasil. Pada akhirnya kita akan menerima mahkota kehidupan. Sahabat Carpe Diem dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah tetap setia di tempat tugas. Kita mungkin tidak berdiri di medan perang fisik, tetapi kita ditempatkan oleh Tuhan di keluarga, kantor, sekolah, atau komunitas. Tetaplah setia dalam doa, dalam kesaksian, dan dalam hidup yang mencerminkan Kristus. Jangan takut pada penderitaan. Jika karena imanmu kita harus menghadapi ejekan, kehilangan kesempatan, atau bahkan penganiayaan ringan, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari panggilanmu sebagai seorang prajurit Kristus. Tuhan tidak akan meninggalkanmu sendirian. Latih kedisiplinan rohani.
Prajurit yang baik tidak malas berlatih. Jadikanlah membaca Alkitab, berdoa, dan beribadah sebagai rutinitas yang tidak bisa ditawar. Itulah latihan yang mempersiapkan menghadapi perang rohani. Percayalah, tetesan keringat dan mungkin air mata sebagai seorang prajurit Kristus tidak akan sia-sia. Selamat berjuang di pagi hari ini bagi prajurit Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih ya Tuhan, selalu anugerah-Mu Tuhan, Kau mengingatkan kami Tuhan untuk selalu menjadi seorang prajurit yang baik Tuhan, yang selalu taat akan perintah-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, latihlah kami Tuhan, dalam menghadapi segala sesuatunya itu kuatkan kami ya Bapa. Kami serahkan Tuhan mulai dari pagi ini Tuhan hingga malam menanti Tuhan segala aktivitas kami ya Bapa. Terpujilah Yesus, ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.